Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pada saat ini adalah mengupayakan perdamaian. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam relasi kita dengan orang lain, mungkin antar teman, saudara, ataupun tetangga, terkadang ada perselisihan atau ada perbedaan pendapat terjadi dalam relasi tersebut. Dan jika kita mendengar berita-berita, tidak jarang juga perselisihan seperti itu berujung pada saling melukai satu dengan yang lain. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari kisah yang sudah kita baca pada saat ini. Kita melihat bagaimana respon seorang hamba Allah dalam menanggapi perselisihan. Kita membaca bahwa para gembala Abram dan para gembala Lot sedang bertikai karena tempat pada saat itu tidak cukup bagi ternak-ternak mereka yang begitu banyak. Apa pertama-tama yang dilakukan oleh Abram? Kita lihat yang pertama, Abram berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Ya, Abram mengatakan, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau." Kita melihat bahwa Abram tidak tersulut emosinya, tapi ia dibekali hikmat yang mencari jalan keluar untuk meredakan pertikaian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus senantiasa berusaha mengendalikan emosi kita. Janganlah kita mudah terpancing situasi. Seringkali kita merasa pendapat kita harus selalu didengar. Pendapat kita ialah yang paling benar. Dan hal ini masih terjadi pada orang dewasa sekalipun, pada orang yang mungkin dikatakan terpelajar atau siapapun masih sulit mengendalikan emosi ini. Kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan-perkataan. Janganlah kita mudah membalas cemooh atau kata-kata kasar dengan juga kita lontarkan perkataan-perkataan yang penuh emosi. Karena kita tahu perkataan yang tidak terkendali tersebut hanya akan memperparah, memperburuk situasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita tidak kalah oleh kondisi kemarahan, situasi yang dalam perselisihan tersebut. Namun marilah kita meminta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh berani mengambil inisiatif untuk melakukan perdamaian. Yang kedua, apa yang dilakukan Abraham mengesampingkan haknya. Ya, Abraham berkata kepada Lot, "Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan." Jadi Abraham mengizinkan Lot untuk memilih. Sebenarnya kita tahu Abraham jauh lebih senior dari Lot. Abraham seharusnya bisa berkata, "Kamu yang ikut saya, kamu harus tunduk perkataan saya." Tapi Abraham tidak melakukan hal tersebut. Dia mengesampingkan haknya dan membiarkan Lot memilih. Dan kita tahu bahwa Lot memilih daerah yang penuh dengan yang banyak airnya, yang lebih subur. Dan Abraham tetap menerima daerah yang mungkin yang kurang subur dari pilihan Lot tersebut. Mengapa Abraham bisa melakukan hal ini? Kita tahu bahwa Abraham bisa melakukan hal ini karena ia menghidupi panggilan Allah dalam kehidupannya. Jadi saat seseorang menghidupi panggilan Allah, dia akan menggantikan segala kepentingan-kepentingan duniawi,
segala harta, pengakuan-pengakuan yang dulu dianggap penting, dia menggantikan dengan panggilan Allah tersebut. Ya, dia bisa lebih mengutamakan panggilan Allah, misi Allah, tujuan Allah dalam hidupnya, sehingga dia berani mengorbankan segala hal-hal duniawi tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga mau belajar, ya, menaklukkan diri kita, menaklukkan keinginan-keinginan kita demi tercapainya sebuah perdamaian antara kita dan juga orang-orang yang berelasi dengan kita. Marilah kita jangan memperhitungkan untung rugi dari apa yang kita lakukan. Ya, karena seperti yang dialami oleh Abraham, meskipun dia nampaknya rugi atas apa yang dia lakukan, namun Tuhan tetap menggenapi janjinya kepada Abraham. Demikian pula kita, jika kita senantiasa hidup dalam panggilan Allah, beriman dan taat pada Tuhan, meskipun kita merasa terlihat pada saat ini kita tidak diuntungkan, namun marilah kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi marilah kita hidup senantiasa mengupayakan perdamaian dengan orang-orang yang berelasi dengan kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengajarkan kami, supaya kami boleh hidup senantiasa mengupayakan perdamaian di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong kami, memberikan hikmat di dalam kami menanggapi atau menghadapi perselisihan di dalam relasi kami. Kami boleh memiliki inisiatif. Kami boleh menahan segala kepentingan, segala ego kami Tuhan, namun lebih mengutamakan kedamaian di dalam relasi kami dengan orang lain. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu, supaya senantiasa kami boleh menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh taat, kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.